Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi saat membakar 3 bangunan mes pekerja di Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu sore. Besarnya api dengan cepat merambat ke bangunan sekitarnya. Petugas yang tiba di lokasi bahu-membahu bersama warga berusaha memadamkan api. Sebanyak 3 bangunan mes tempat tinggal hangus terbakar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Baru dugaan, kita belum pastikan. Sementara dugaan korsleting listrik. Ada kesulitan apa dalam pemadaman tadi? Kesulitannya memang sumber air agak jauh. Kita sampai unit pompa portable dan quick response ke Saikin, Kali Pesanggerahan. Jadi karena di awal tadi kita belum dapat akses. Tapi alhamdulillah pas di pertengahan kita dapat akses dari kolam renang dan bisa dinyatakan aman. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 19 unit dan 62 personil diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Di Jakarta, Helmi Saingbati melaporkan. Perkelahian brutal terjadi di sebuah arena sabung ayam di Banjartabu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. 2 orang yang berada di tengah arena adu ayam saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian ini, Komang Alam Sutawan, 37 tahun, tewas dengan luka tusuk di dada. 2 orang lainnya mengalami luka, termasuk terduga pelaku mengalami luka serius di bagian perut sehingga dirawat intensif di RSUP Profesor Ngurah, Denpasar. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif perkelahian diduga karena kesalahpahaman antara pelaku dengan korban. Saat kejadian, pelaku diketahui usai mengonsumsi minuman keras. Pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan tahun 2016 silam dan divonis 20 tahun penjara. Pelaku yang sempat mendekam di Nusa Kambangan baru bebas beberapa bulan lalu. 1 meninggal dunia atas nama Komang Alam, sedangkan terduga pelaku Jero Mangkuluas. Itu bermotifkan kesalahpahaman. Ya, di samping itu terkait dengan dipengaruhi minuman. Polisi tengah memeriksa belasan saksi dan sudah melakukan olah TKP untuk mengungkap motif dan kronologis kasus. Tanah bergerak di Purwakarta ancam tol Cipularang. 250 warga mengungsi dan puluhan makam dipindahkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Singapura untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Perang Iran-Israel memanas. Iran terus melancarkan serangan rudal ke kota Tel Aviv. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang hari ini kami awali dari truk pengangkut mobil Ferrari terguling di Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan, mobil senilai belasan miliar rupiah ini rusak parah. Sejumlah petugas tol ini melakukan evakuasi mobil sport mewah yang terguling akibat truk towing yang membawa mobil sport mengalami kecelakaan usai pecah ban di Jalan Tol Kayu Besar, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas bahu-membahu membalikan mobil yang terguling di tengah jalan.
Terlihat mobil sport asal Italia ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian mobil. Mobil sport senilai belasan miliar rupiah ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian mobil. Menurut saksi, kecelakaan ini berawal saat truk towing yang membawa Ferrari ini terguling. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Tol Lingkar Barat mengalami kemacetan panjang. Mobil towing bawa Ferrari atau apa ya? Soalnya nggak begitu jelas sih dari atas. Tadi sempat macet nggak, Pak? Panjang banget, Bang. Sempat macet panjang? Iya, panjang banget sampai mungkin sampai Kembangan. Kini, petugas telah mengevakuasi truk towing dan mobil sport mewah. Insiden kecelakaan ini ditangani Ditlantas Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, pergerakan tanah masih masif di Desa Pasir Munjul, Purwakarta, Jawa Barat dikhawatirkan akan merembet hingga ruas tol Cipularang yang berjarak 1 km. Petugas BPBD yang melakukan pengamatan di lokasi mengkhawatirkan pergerakan tanah. Pengamatan dan pengawasan terus dilakukan petugas BPBD dan tim gabungan di lokasi pergerakan tanah di Kampung Cigintung dan Sukamulya, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Pergerakan tanah dinilai sangat masif, bahkan mengakibatkan terus ambruknya bangunan rumah-rumah yang terdampak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi diharapkan segera lakukan asesmen terkait kondisi tanah karena lokasi pergerakan sangat dekat dengan akses tol Cipularang yang berjarak sekitar 1 km. Sehingga dikhawatirkan merembet ke objek vital tol Cipularang. Sempat enggak? Berharap dari PPMBG segera untuk melakukan asesmen ini. Pergerakan tanahnya lumayan cukup masif. Tuh, sekarang nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan ini karena dekat dengan fasilitas negara ya, salah satunya adalah tol ya, jembatan tol ini juga mungkin butuh perhatian khusus ya untuk penanganannya. Jadi kita takutnya nih sampai ke tol ini terus-terusan merembet ya. Jadi kita harus antisipasi bersama dan yang utama ke depannya rehabilitasi rekonstruksi, mudah-mudahan warga di sini karena ini udah nggak mungkin lagi dihuni nih kayaknya ya. Sementara itu, sebanyak 206 warga terdampak pergeseran tanah harus meninggalkan rumah mereka yang rusak. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Pemirsa, kondisi kesehatan sejumlah pengungsi korban bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Purwakarta mulai menurun. Demi mempermudah merawat para pengungsi yang sakit, petugas mengumpulkan mereka di satu lokasi. Satu persatu warga yang menjadi korban bencana pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Purwakarta, Jawa Barat dibawa ke Gor Desa. Mereka mulai jatuh sakit karena mengungsi di area kantor desa dan rumah kerabat mereka. Demi mendata dan memberikan bantuan medis yang lebih layak, para korban yang sakit ini dikumpulkan di satu lokasi. Mama sakit di kaki. Badan, kakinya nggak enak. Nggak enak kakinya. Udah periksa, Bu? Udah kemarin. Udah bidan. Bidan itu gimana, Pak? Ya, biar takut ada kecelakaan lah. Koordinasi sama mengungsi juga dekat di sini berkumpul. Takut kalau kebutuhan apa-apa misalnya kebutuhan makan, minum atau kebutuhan pakaian dan selain sebagainya kan dekatnya. Kalau udah dikumpul di sini mah di Gor Desa. Sebanyak 48 pengungsi telah menempati ruangan GOR di Desa Pasir Munjul, Purwakarta. Sementara pengungsi lainnya masih tersebar di sejumlah titik. Petugas juga telah menyiapkan berbagai keperluan untuk para pengungsi, seperti kebutuhan logistik dengan pendirian dapur umum. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Ya, tidak hanya perumahan warga, imbas dari pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, puluhan makam keluarga terpaksa dipindahkan. Warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergeser sejauh 30 meter. Secara bahu-membahu, warga membantu proses pemindahan makam-makam keluarga yang ada di tanah masing-masing di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Warga menggali makam untuk mengambil sisa jenazah, kemudian dipindahkan ke lokasi lain yang aman dari pergerakan tanah.
Bahkan sebagian warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergeser sejauh 30 meter dari titik awal dimakamkan. Sejak Sabtu kemarin sudah ada 26 makam dipindahkan. Rencananya puluhan makam akan kembali dievakuasi. Ya, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di lokasi tanah bergerak dan kondisi para pengungsi, kita terhubung dengan rekan jurnalis iNews, ada Irwan Syahputra di sana. Selamat siang Irwan, hingga kini ada berapa jumlah warga yang terdampak tanah bergerak? Selamat siang, baiklah. Saya sekarang berada di Gor Desa Pasir Munjul, tempat korban pergerakan tanah di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul mengungsi. Untuk warga yang mengungsi di sini sekarang sudah mulai bertambah. Dari awalnya hanya 48, sekarang sudah mencapai ke 63 jiwa mengungsi di kantor desa ini. 63 jiwa ini atau 21 kepala keluarga. Sementara untuk yang terdampak dari pergerakan tanah ini ada 83 kepala keluarga atau 256 jiwa. Dari jumlah tersebut, 49 kepala keluarga atau 154 jiwa mengungsi, 28 kepala keluarga atau 91 jiwa mengungsi di kerabat, saudara, bahkan ada yang mengontrak. Dan yang di Desa Pasir Munjul atau di Gor ini berjumlah 63 jiwa mengungsi di kantor desa ini. Sementara untuk kerusakan rumah juga bertambah, yang rusak berat terutama ini mulai bertambah. Yang kemarin ada sekitar 48 rumah, kemudian bertambah hari kemarin itu 57 rumah, dan hari ini udah mencapai 58 unit rumah yang rusak parah atau yang ambruk. Sementara untuk total semuanya ada 69 rumah atau 83 kepala keluarga dengan 256 jiwa. Demikian, Pak. Baik, Irwan, apakah tanah bergerak hingga kini masih berlangsung di sana? Informasi dari BPBD yang bergerak di sini, tanah masih bergerak, namun sekarang ini pergerakannya tidak cepat seperti beberapa hari ke belakang, yang tidak terasa. Beda dengan beberapa hari ke belakang atau hari kemarin, karena masih ada bangunan rumah yang masih berdiri, jadi terasa sekali pergerakannya. Kalau sekarang rumah udah pada roboh, jadi tidak terasa dan pergerakannya udah mulai pelan. Demikian, Pak. Baik, kalau berdasarkan keterangan dari warga setempat, bagaimana peristiwa tanah bergerak ini mulanya terjadi di sana, Irwan? Baik, menurut warga setempat, pergerakan tanah di Kampung Cigintung ini sudah terjadi sejak bulan puasa lalu, seminggu sebelum Lebaran itu terjadi pergerakan tanah. Sampai ke sini itu setelah musim hujan itu terjadi pergerakan tanah, namun tidak sebesar beberapa hari kemarin. Dan puncaknya waktu pada hari Kamis kemarin itu malam hari sekitar jam 9:30 terjadi pergerakan tanah yang cukup besar, sehingga warga langsung menyelamatkan diri keluar rumah dan mengungsi ke rumah saudara dan ke kerabatnya yang jauh dari lokasi gempa. Demikian, Pak. Baik, Irwan, tanah bergerak ini juga berdampak kepada puluhan makam yang bergeser hingga puluhan meter. Apakah proses pemindahan jenazah dari makam-makam tersebut saat ini sudah selesai dilakukan? Untuk pemindahan makam masih berlangsung karena itu tadi, karena masih warga masih kesulitan mencari makam yang keluarga mereka gitu. Masih ada warga yang mencari makam keluarganya. Karena terjadi pergeseran tanah itu yang dari titik awal itu bergeser sekitar 20-30 meter. Demikian, Pak. Baik, Irwan, tanah bergerak ini juga dikabarkan mengancam tol Cipularang. Bagaimana kondisinya saat ini dan apa keterangan terbaru dari petugas setempat terkait ancaman terhadap tol Cipularang ini, Irwan? Baik. Untuk pergerakan tanah yang mengancam tol Cipularang, benar-betul seperti dikatakan dari BPBD Provinsi beberapa hari yang lalu, bahwa dikhawatirkan akan berimbas kepada ke jalan tol Cipularang, karena jalan tol Cipularang ini berada di melintas Desa Pasir Munjul, terutama jembatan
di kilometer 92 dari balai desa ke kampung Cigintung itu menyeberangi jembatan Tol Cipularang. Yang dikhawatirkan tanah terus bergerak, akhirnya berimbas ke Jalan Tol Cipularang. Namun hingga saat ini belum terjadi pergerakan yang mengarah mendekati ke Tol Cipularang. Dan menurut BPD setempat, pihak BPD provinsi terus melakukan pengamatan dan pengawasan apabila terjadi takut dikhawatirkan terjadi gerakan tanah yang mendekati Tol Cipularang. Namun hingga saat ini masih belum terjadi. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Irwan Syahputra langsung dari Purwakarta, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bupati Aceh Singkil mendukung Pemprov Aceh mempertahankan 4 pulau yang kini masuk ke wilayah Sumatera Utara. Ia menyebut warga Aceh Singkil akan mempertahankan ke-4 pulau tersebut. Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon mendesak Menteri Dalam Negeri mencabut surat keputusan yang menyatakan 4 pulau di Aceh masuk wilayah Sumatera Utara. Ia menegaskan akan terus berjuang agar ke-4 pulau tetap berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh. Ia juga meminta kepada warga agar tetap menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah polemik perebutan pulau. Dan jelas kita sama-sama mendengar bahwasanya yang sudah diputuskan pada malam ini, kami sangat bersyukur karena sesuai dengan hak kita, ya, sesuai dengan kita yang kita perjuangkan ini agar kembali, ya, itu 4 pulau kembali ke Aceh. Mudah-mudahan dengan ada keputusan malam ini kan sudah jelas, ya, kita meredam bagaimana supaya ada konflik. Ya, kegaduhan yang timbul pasca ditetapkannya 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara melalui surat keputusan Mendagri masih terus bergulir. Nelayan Aceh Singkil akan melakukan sweeping terhadap nelayan Sumatera Utara yang menangkap ikan di perairan 4 pulau. Kami kasih lewat itu laut tradisi tanpa. Polemik kegaduhan yang timbul pasca ditetapkannya 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara melalui surat keputusan Mendagri masih terus bergulir. Para nelayan membentuk satu gerakan sebagai wadah perjuangan dalam mempertahankan ke-4 pulau tersebut. Nelayan Aceh Singkil akan melakukan sweeping terhadap nelayan Sumatera Utara yang menangkap ikan di perairan 4 pulau Aceh Singkil. Hal itu dilakukan sebagai reaksi dan protes terhadap Kemendagri. Selain itu, sweeping juga dilakukan sebagai antisipasi terjadinya illegal fishing. Nelayan Kabupaten Aceh Singkil melalui wadah Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil Ganas akan melakukan sweeping kepada nelayan Sumatera Utara yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut 4 pulau tersebut. Selain itu, nelayan meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena dinilai telah membuat kegaduhan. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji ulang penetapan masuknya 4 pulau ke wilayah Sumatera Utara. Rapat Kemendagri akan digelar Selasa besok. Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat untuk membahas status 4 pulau yang tengah diperebutkan oleh Aceh dan Sumatera Utara. Kemendagri juga akan melakukan kajian ulang secara menyeluruh terkait sengketa ke-4 pulau. Rapat digelar pada Selasa 17 Juni dan keesokan harinya Kemendagri juga turut akan mengundang pimpinan wilayah termasuk Gubernur Sumatera Utara dan Aceh beserta tokoh masyarakat dan anggota DPR untuk duduk bersama. Pak Menteri, Pak Prof. Tito Karnavian sudah memutuskan untuk melakukan kaji ulang secara keseluruhan. Jadi pada hari Selasa nanti Kemendagri akan melakukan kaji ulang dan kemudian pada hari berikutnya Pak Menteri akan juga mendengar masukan dan pandangan dari para tokoh masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, pimpinan wilayah, gubernur, bupati, termasuk teman-teman Dewan, DPR dan DPRD begitu. Jadi penting untuk membuka dialog agar terdapat kesamaan data, fakta, dan informasi.
4 pulau yang menjadi rebutan antar Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara diantaranya Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Sebelumnya pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta semua pihak agar bersabar karena pemerintah pusat belum mengambil keputusan apapun mengenai status keempat pulau. Masalah 4 pulau di Aceh itu sampai hari ini sebenarnya belum ada peraturan Mendagri yang mengatur tentang batas wilayah antara Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Singkil di Aceh. Ya. Yang ada itu adalah keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pengkodoan pulau-pulau. Ya, itu memang sudah ada. Jadi semua pihak harap bersabar ya. Pemerintah betul-betul ingin menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat dan berupaya untuk mencari keputusan yang terbaik. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan Presiden Prabowo Subianto mengambil alih penyelesaian sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Keputusan final Presiden akan diumumkan pekan depan. DPR RI menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menangani langsung sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Presiden akan mengambil kendali penuh dalam menyelesaikan sengketa. Keputusan final Presiden akan diumumkan pekan depan. Adapun 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut akan tetap mempertahankan keempat pulau. Ia mengeklaim memiliki bukti kuat bahwa keempat pulau masuk dalam kewenangan daerahnya. Kewajiban kita, wajib kita Kisruh bermula usai Kementerian Dalam Negeri memutuskan 4 pulau dinyatakan masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi dan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah subsidi berukuran super mini diluncurkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Seperti apa bentuk dan desainnya, kami hadirkan usai jeda. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengecam aksi Casmari Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon yang bagi-bagi uang atau nyawer di klub malam. Selain mempertanyakan sumber uang yang digunakan, Deddy Mulyadi juga meminta Inspektorat segera memeriksa Casmari. Inilah aksi Casmari Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon saat menyawerkan uang di sebuah klub malam di kawasan Kedawung. Sambil asik berjoget, Casmari terlihat mengeluarkan sejumlah uang dari dalam dompet, kemudian dilemparkan ke arah pengunjung. Dalam sekejap, video ini pun viral di media sosial. Warganet menilai aksi Casmari bagi-bagi uang di klub malam tidaklah pantas. Warganet juga mempertanyakan sumber dana yang ia gunakan. Casmari justru menanggapinya dengan santai. Ia mengaku tidak mau ambil pusing. Menurutnya, ia sudah terbiasa bagi-bagi uang alias nyawer saat mengunjungi tempat hiburan malam. Masyarakat juga tahu saya dari dulu tuh ya seperti ini. Cuman ya saya juga kan nggak di masyarakat umum. Ya. Karena itu juga sesekali, nggak setiap hari. Saya juga untuk masyarakat ya kondusif. Karena tahu dari saya sebelum jadi kubu. Saya belum jadi kubu ya memang saya sawer
pernah habis sampai 15 juta di organ. Apa di situ baru 1 juta 2 juta lah paling. Dan saya juga usaha sendiri, saya belum jadi guru juga, mobilnya 3, rumahnya udah banyak, usahanya ada. Ya itu sih orang yang nggak seneng aja. Pasca videonya viral, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat suara. Pejabat yang akrab sapa KDM itu menegaskan aksi Casmari tidak memberikan contoh yang baik dan melanggar kode etik. Menurut KDM, sebagai kepala desa, Casmari seharusnya menjaga etika dan perilaku. KDM juga meminta inspektorat untuk segera memeriksa Casmari untuk menyelidiki sumber dana yang digunakan. Ada kuwu di Cirebon nyawer di diskotik katanya. Kalau diskotik di sisi kota Saeutik mungkin ya menimbulkan kehebohan. Dan menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan. Dan saya sudah meminta kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama dari sisi etik, yang kedua dari sisi penggunaan uangnya, uang yang dipakai nyawernya uang apa coba. Dan kalau Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu, maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memanggil Casmari untuk diminta keterangan. Pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku jika yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov Jawa Barat memiliki tunggakan utang ke BPJS sebesar 300 miliar rupiah. Menurut Gubernur Deddy Mulyadi, utang tersebut merupakan utang kabupaten dan kota yang belum dibayarkan oleh gubernur sebelumnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tunggakan utang kepada BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar rupiah. Hal ini diungkap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Orang yang akrab sapa KDM ini menjelaskan utang 300 miliar ini merupakan utang BPJS kabupaten kota yang belum terbayarkan pada kepemimpinan Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan utang BPJS 300 miliar. Terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Nah ini yang akan segera saya ambil keputusan. Kan itu kewajiban yang harus dibayar. Deddy Mulyadi juga menjelaskan jika tunggakan BPJS tidak segera dibayarkan, maka akan berpengaruh pada pelayanan BPJS kepada masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menggandeng pihak swasta meluncurkan rumah subsidi berukuran super mini sebagai alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia bersama Lipo Group baru-baru ini memamerkan prototipe rumah subsidi dengan ukuran super mini yang langsung mencuri perhatian publik. Mock-up rumah subsidi ini ditampilkan di Lipo Mall Nusantara, Jakarta. Rumah subsidi ini hadir dalam 2 tipe. Tipe pertama memiliki 1 kamar tidur dengan luas tanah hanya 25 meter persegi dan luas bangunan 14 meter persegi. Sementara tipe kedua memiliki 2 kamar tidur, luas tanah 26,3 meter persegi dan luas bangunan 23,4 meter persegi. Dijual dengan harga 100 juta rupiah per unit. Rumah subsidi diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Tanggapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya. Karena nggak bisa terima tetangga nih. Karena iya benar nggak bisa terima tamu. Karena ini
Untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Dari tanggapanku sebenarnya memang bagus ya pemerintah itu melakukan aksi inisiatif untuk membangun rumah subsidi ya bagi yang kurang mampu. Tetapi ketika aku masuk ke dalam kok kayaknya masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan lagi ya, apalagi dari ukurannya dan juga segi kenyamanannya. Rumah seperti ini rencananya akan dibangun di kawasan sekitar Bodetabek dan kota-kota besar lainnya seiring meningkatnya kebutuhan hunian di area perkotaan. Pemirsa, kami ajak Anda melihat lebih dekat isi, desain, dan ukuran rumah subsidi. Seperti apa? Berikut laporan rekan jurnalis iNews Hadisti Arifah, Yudi Richard, dan Sadu Santo. Lihat lebih detail desainnya dan juga penempatan furniture ataupun barang-barang perabotannya. Nah, kalau di area depan bisa dilihat di sini sudah didesain dengan sirkulasi udara yang memadai karena sudah terdapat sebuah jendela menghadap ke luar tentunya. Kemudian kalau kita masuk ini ke ruangan pertama, ini didesain sebagai ruang tamu atau ruang santai, dimana kalau kita lihat bersama ada sebuah sofa di sini yang dapat diisi atau muat 2 orang dewasa, atau ini hanya berukuran 2 seat saja, ditambah dengan sebuah meja di depannya ini yang kurang lebih ukurannya di 1 meter. Kemudian menariknya, di ruang pertama ini yang difungsikan sebagai ruang tamu, ini di bagian depannya juga difungsikan sebagai dapur. Kalau kita lihat di sini ada sebuah sink, lalu ada kompor listrik, ada juga kulkas beserta dengan mesin cuci. Nah, kemudian di atasnya ada juga televisi, karena tampaknya nih untuk ruangan pertama ini cukup multifungsi. Selain berguna sebagai ruang tamu atau ruang santai, juga dimanfaatkan sebagai dapur atau room service. Nah, ini didesain atau difungsikan sebagai kamar tidur. Kalau kita lihat juga ukurannya tidak terlalu berbeda dengan ukuran ruangan yang pertama. Untuk ruangan kedua ini hanya muat diisi oleh 1 kasur, kurang lebih ini ukurannya di 180 cm, dan tepat di sebelah kasur. Ini tidak begitu besar jarak dari kasur menuju ke kamar mandi. Ini juga didesain sangat minimalis. Kalau di sebelah kanan ini langsung menjadi toiletnya, di tengahnya ada wastafel, lalu di bagian sebelah kiri merupakan shower atau digunakan untuk mandi, begitu. Bagi Anda yang belum menikah, rumah ini nantinya bisa dibeli dengan penghasilan maksimal 14 juta. Kemudian juga jika sudah menikah bisa dibeli dengan maksimal penghasilan di 18 juta rupiah. Karena untuk rumah ini nantinya akan dijual mulai dari harga 100 jutaan. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Yudi Richard, dan Sadu Santo, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Singapura untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Singapura. Kedatangan Presiden di Singapura untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Pangkalan Udara Paya Lebar RB Singapura Minggu malam. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Selain PN Wong, turut hadir menyambut Prabowo adalah Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan. Kedatangan Presiden Prabowo ke Singapura menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Pembicaraan-pembicaraan terkait hubungan bilateral kedua negara dan kerjasama dengan Singapura, antara Indonesia dan Singapura, itu
itu akan kita dalami dan kita diskusikan dalam bentuk-bentuk yang lebih tangible dan konkret. Kedatangan Presiden Prabowo di Singapura juga disambut oleh siswa SD Indonesia yang bersekolah di Singapura. Presiden Prabowo pun sempat menyapa dan bercanda tawa dengan anak-anak. Anak-anak yang hadir menyanyikan lagu Selamat Datang untuk Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, setelah Barreskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Rismon menelusuri wilayah Kabupaten Sleman untuk menemui Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing akademik Joko Widodo. Mau tampil, Pak? Enggak ya. Dipandu ternyata ini, ya, tapi nggak tahu diterima nggak kita ya. Setelah Barreskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Rismon Sianipar nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, meski hal tersebut melanggar aturan. Bahkan Rismon merekam aktivitas perjalanannya dan mengunggahnya di YouTube channel miliknya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Sementara di dalam video terlihat Kasmujo enggan menemui Rismon CS dan hanya menyapa dari balik pintu rumahnya. Iya Pak, bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Rismon Sianipar, Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak. Nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja, Pak? Enggak bisa. Tidak oh. Di dalam video, Kasmujo menyebut bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi dan akademik Joko Widodo. Kan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak. Oh, bentar Pak. Maaf. Pak Kasmujo ada di dalam, sempat saya wawancarai. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain ingin bertemu langsung dengan Kasmujo, ahli digital forensik Rismon Sianipar mengatakan rakyat perlu mengetahui mengenai riwayat pendidikan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sementara pengacara Jokowi mengatakan pihaknya telah menyerahkan cukup bukti terkait riwayat pendidikan Joko Widodo ke penyidik Barreskrim Polri. Tapi perlu kita ingat bahwa Pak Joko Widodo itu adalah presiden kita 10 tahun. Rakyat seharusnya punya hak untuk mengetahui identitas lengkapnya terkait dengan proses akademik dari presiden yang telah mereka pilih. Tidak ada penjelasan sama sekali proses akademik Pak Joko Widodo mulai dari sarjana muda sampai menjadi sarjana penuh. Karena kita punya banyak informasi bahwa ketika Anda mendaftar sarjana muda untuk mencapai sarjana di tahun 1978 sampai 1980 di UGM, ia harus memiliki juga sarjana dengan bergelar DSC, sarjana muda. Baru selanjutnya ada saringan IPK. Jika IPK-nya tidak rendah, maka dia bisa melanjutkan ke gelar sarjana penuh. Ini juga tidak dijelaskan juga kepada publik, baik oleh Pak Joko Widodo maupun UGM. Jadi, ya rakyat berhak tahu tentang siapa presidennya, siapa mantan presidennya, karena mereka telah memilih. Dan Pak Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 itu kan meminta rakyat untuk memilihnya. Sekarang harusnya, ya itu macam hutang budi dong, harusnya, untuk menjelaskan itu kepada publik.
kami melihat bahwa sebenarnya dari alat bukti yang kami sajikan ya, yang kami serahkan kepada penyidik, sebenarnya sudah cukup terang benderang ya. Namun demikian, sepertinya penyidik masih bersikap hati-hati untuk juga terus melengkapi. Kami hargai itu, namun tapi bagaimanapun juga perlu ada waktu ya, bagaimana ini bisa diselesaikan secara tuntas ya. Terlebih dengan semakin gaduhnya di media, karena saya pikir perkara ini akan lebih baik disidangkan dalam forum yang jelas ya, dibanding di media ini hanya sekedar isu-isu yang melebar ke sana sini tanpa ada kepastian juga gitu ya. Termasuk bagi teman-teman yang sedang mencari juga data-data tambahan ya, semuanya sajikan saja di persidangan ya, di sebuah forum yang fair, terbuka ya, bisa disaksikan media dan ada kepastian, karena yang penting itu hukum itu akan memberi kepastian ya, bukan kepuasan ya. Karena kalau untuk memuaskan, wah repot sekali. Semua merasa ingin dipuaskan juga repot. Ini sisi ini ada dua sisi ya. Pihak kami yang melaporkan, juga pihak yang berpotensi menjadi terlapor. Baik. Jadi menurut kami adalah proses hukumnya yang Ya, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendesak Polda Metro Jaya segera menaikkan status kasus tudingan ijazah palsu milik Jokowi ke tahap penyidikan. Kuasa hukum juga meminta semua pihak menghentikan fitnah dan pencemaran nama baik kepada kliennya. Sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, tadi diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir-terakhir ini semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Di antaranya sebagai seorang peneliti melemparkan kalimat-kalimat ingin mengasingkan Pak Jokowi, ingin menusakambangkan Pak Jokowi agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lainnya. Itu videonya semua kami pegang. Ada lagi mengklaim diri sebagai peneliti, lalu mulai mempersoalkan di luar topik sosial media Pak Wapres, sampai ingin ikut bergabung memaksulkan. Sehingga apa yang kami duga 2 bulan yang lalu akhirnya terbukti. Ibarat pepatah, secepat apapun kebohongan berlari, waktu yang akan menentukan kebenaran akan terkuat. Dan sekarang itu semua semakin terbukti ya, dan kita saksikan bersama. Karena kita melihat kondisinya sudah seperti ini, jadi apa yang dilakukan mereka ini bukan untuk mencari kebenaran. Apa yang disebut dengan kegiatan akademis juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan kita melihat ini sudah mulai membuat gaduh, mengganggu stabilitas politik. Karena itu kami sebagai kuasa hukum Pak Jokowi dalam kesempatan ini juga meminta pihak Polda Metro Jaya untuk tegas mengambil sikap menuntaskan penyelidikan yang sudah kami laporkan 2 bulan yang lalu, agar diputuskan apakah ini layak untuk naik ke penyidikan atau dihentikan. Karena kami pun sebagai pelapor memiliki hak untuk meminta proses hukum ini dituntaskan sebagaimana mestinya, dan kami yakini dari seluruh alat bukti yang sudah dihimpun, baik bukti-bukti surat, saksi-saksi, termasuk keterangan ahli, termasuk bukti petunjuk, dalam pendapat kami, laporan kami di Polda Metro Jaya layak untuk dinaikkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat memiliki wajah baru yang lebih megah dan modern. Tak hanya memiliki tampilan baru, jumlah penumpang yang bisa ditampung di stasiun juga bertambah. Seperti apa wajah baru Stasiun Tanah Abang? Kita terhubung dengan rekan jurnalis iNews, Jen Cahyani di sana. Selamat siang, Jen. Setelah direvitalisasi, bagaimana Stasiun Tanah Abang bisa menampung berapa penumpang dan seperti apa kondisinya saat ini? Selamat siang, Syafa dan juga pemirsa. Ya, betul sekali, setelah revitalisasi Stasiun Tanah Abang ini memiliki wajah baru. Dan untuk saat ini dengan wajah baru yang ada, ini bisa menampung hingga 300.000 penumpang setiap harinya. Kalau sebelumnya, sebelum dilakukan revitalisasi hanya siap untuk menampung 100.000 penumpang per harinya, namun sekarang sudah 3 kali lipatnya. Nah, Syafa dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat. Nah, ini dia wajah baru Stasiun Tanah Abang setelah dilakukan revitalisasi sejak tahun 2022
yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Dan tentu saja ini selain tadi dapat menampung lebih banyak penumpang ya, juga disediakan fasilitas-fasilitas baru. Kalau sebelumnya hanya ada 2 peron, kemudian saat ini sudah ditambah 2 peron baru, yakni untuk tujuan Manggarai dan juga tujuan Kampung Bandan. Dan tentu saja ramai setiap harinya karena stasiun Tanah Abang ini merupakan salah satu stasiun tulang punggung ya transportasi di Jakarta. Dan tentu saja di sini untuk revitalisasinya sendiri ini bertujuan untuk membuat penumpang ini lebih nyaman saat melakukan transportasi, dan juga tentu saja setelah direvitalisasi ini untuk sirkulasi penumpang juga lebih tertata ya Syafa dan juga pemirsa. Nah, mungkin saya akan tanyakan kepada salah satu penumpang yang ada di sini. Selamat siang Mas, boleh minta waktunya sebentar untuk iNews TV. Yeah. Dengan siapa namanya? Trio. Mas Trio, dari mana asalnya? Kalau saya dari Jawa, cuma merantau di Bekasi. Oh gitu. Ini naik KRL mau ke mana nih Mas? Mau ke Cibitung. Mau ke Cibitung. Nah, sebelumnya sering menggunakan mode transportasi KRL ini Mas? Sering. Ke stasiun Tanah Abang ini juga sering Mas? Sering banget. Pasti buat transit gitu. Iya. Nah, ini kan stasiun Tanah Abang baru direvitalisasi ya Mas. Iya. Ada wajah baru nih Mas. Wajah baru. Nah, bagaimana tanggapannya sih Mas dengan fasilitas barunya? Udah lumayan bagus sih, lumayan luas juga, hampir sama kayak di Manggarai lah kurang lebihnya nantinya. Oke, berarti lebih nyaman ya Mas? Lebih nyaman. Lebih nyaman. Ya. Nah, mungkin ada harapannya nggak sih apa yang harus ditingkatkan lagi atau sudah cukup? Sepertinya sih udah cukup ya. Mungkin diperbaiki aja, kayak ini kan belum finishing gitu ya. Mungkin kalau udah finishing udah kelihatan lebih bagus lagi. Oke, terima kasih Mas Trio. Semoga perjalanannya menyenangkan ya. Nah, itu dia Syafa dan juga pemirsa, kalau tadi ada sedikit masukan atau harapan dari salah satu penumpang, memang ini progresnya masih 99,85%, di mana ini masih dalam tahap pengujian dan sebentar lagi akan, jika sudah 100%, semuanya operasional akan dijalankan atau berjalan di stasiun Tanah Abang dengan wajah barunya. Sementara itu Syafa. Baik, terima kasih Jen Cahyani langsung dari Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya, Rosalin Ciu. Halo, selamat siang Rosalin. Halo, selamat siang Syafa. Ya, Rosalin, ada informasi apa lagi di segmen selanjutnya nanti? Iya, baik Syafa dan juga pemirsa, ada informasi terkait dengan seorang balita perempuan 2 tahun di Riau yang tewas karena dianiaya oleh pengasuhnya sendiri. Pemirsa, jangan lewatkan informasinya, kami akan hadir usai jeda berikut ini. Pemirsa, masih di iNews Siang bersama saya Rosalin Ciu. Pemirsa, bayi perempuan berusia 2 tahun tewas dianiaya oleh pasangan suami istri pengasuhnya di Kabupaten Kuantan, Singgingi, Riau. Korban diasuh pasutri tersebut dengan dalih sebagai pancingan untuk memiliki anak. ZR, bayi perempuan berusia 2 tahun di Kabupaten Kuantan, Singgingi, Riau. Dalam rekaman video amatir yang direkam pelaku, memperlihatkan tangan dan kaki korban diikat menggunakan kain serta mulut yang ditutup lakban. Mirisnya, 2 orang pelaku pengasuhnya sendiri melakukan aksi kejam sambil tertawa, seakan-akan perbuatan yang dilakukan sebagai hiburan. Penyiksaan sadis itu diduga dilakukan oleh Yogi Pratiwi, 24 tahun, dan Alpino Yogi, 28 tahun, tetangga sekaligus pengasuh korban. Korban dititipkan kepada pasangan suami istri itu dengan alasan untuk mengasuh sebagai pancingan agar memiliki anak. Otopsi bahwasannya penyebab kematian yaitu bukan karena terbentur oleh benda yang keras, dalam hal ini ditabrak, tetapi ada beberapa luka lebam yang menyebabkan
almarhumah ini meninggal dunia. Putrinya IS meninggal dunia, dan hasil daripada itu kemudian Kasat Serse sudah juga memerintahkan tim opsnal untuk mencari siapa pelakunya. Polisi yang mendapatkan informasi langsung menangkap kedua pelaku dan mengamankan barang bukti. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 80 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kuantan Sengingi, Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus ini kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Kuantan Sengingi, AKP Silton. Selamat siang, Pak Silton. Selamat siang. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pak Silton, sebetulnya apa yang menjadi motif pelaku tega menganiaya korban hingga tewas, katanya karena rewel, tapi apakah sudah dikonfirmasi hanya karena alasan itu saja, Pak Silton? Jadi gini Mbak, ya itu kan keterangan daripada tersangka ya. Memang kami sejak awal juga dari awal terungkapnya kasus ini, kita juga tidak mengejar pengakuan tersangka. Karena kedua pelaku ini dari awal juga memberikan keterangan yang berbelit, yang dimana pada awalnya mereka memberikan keterangan bahwasanya korban ini meninggal karena kecelakaan. Ternyata setelah kita mendapati personal bukti yang diperkuat dengan scientific crime, ternyata ini bukan kecelakaan, melainkan dikarenakan adanya kekerasan yang berulang yang terjadi pada korban. Adapun alasan motif mereka berkaitan dengan anak ini rewel dan lain-lain, itu keterangan daripada pelaku. Baik. Itu Mbak. Pak Silton, sudah berapa lama korban dirawat pelaku, Pak? Apa baru kali tersebut saja, satu kali, ataukah sebelum-sebelumnya sudah pernah, Pak? Jadi gini Mbak, ini bermula daripada tanggal 23 Mei 2025, tepatnya kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, di mana orang tua korban ini menitipkan anaknya untuk diasuh kepada kedua orang pelaku ini, di mana setiap bulannya diberikan upah 1.200.000. Namun kemarin pada tanggal 11 Juni didapati informasi bahwa korban masuk ICU dikarenakan kecelakaan lalu lintas. Baik. Itu menurut keterangan daripada kedua orang pelaku. Baik, berarti sebetulnya sebelumnya orang tua korban sendiri tidak pernah ada kecurigaan terhadap perilaku dari para pelaku ini, Pak Silton? Jadi 3 hari setelah dititipkan, orang tua korban ini sempat menyinggung anaknya. Waktu itu kondisi masih baik-baik saja. Namun 3 hari sebelum korban masuk ICU, tepatnya pada tanggal 9 ya, tanggal 8, itu sempat orang tua korban sempat dilarang untuk bertemu. Baik. Baik, sepanjang kemudian dititipkan ini sudah berapa kali Pak Silton pelaku kemudian menganiaya korban? Kurang lebih ada sekitar 4 kali ya, kalau dari keterangannya. Ada sekitar 4 kali. Baik, sekitar 4 kalinya dilakukan dalam rentang waktu berapa lama Pak Silton? Itu selama 3 minggu itu secara berulang itu yang 4 kali itu Mbak. Ada yang pada tanggal 2, ada yang pada tanggal 6, pada tanggal 8. Bahkan sehari sebelum masuk ICU juga, pada saat korban mau dimandiin. Baik, terkait dengan indikasi pelaku sendiri, sebetulnya ada indikasi tertentu mengonsumsi miras atau narkoba, ataukah ada rekam jejak pernah melakukan aksi penganiayaan sebelumnya juga Pak Silton? Sementara hasil pemeriksaan kami belum sampai ke sana Mbak, dan kita juga sudah melakukan tes narkoba dan lain, itu tidak ada negatif. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Silton, status hukum dari kedua pelaku akan seperti apa Pak Silton? Untuk saat ini kita masih melakukan koordinasi juga dengan jaksa, dengan ahli juga. Sementara kita masih menetapkan kedua orang pelaku ini dengan pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 dengan ancaman 15 tahun penjara. Baik, ancaman 15 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak Pak Silton sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Semoga kasusnya segera tuntas. Selamat bertugas kembali. Salam sehat Pak Silton.
Baik pemirsa, kita ke informasi terkait dengan polisi menangkap pembunuh seorang nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Pelaku ternyata teman dekat korban yang sakit hati kekasihnya berselingkuh dengan korban. Polisi menangkap pelaku pembunuhan nelayan Muara Angke di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ditangkap, pelaku melawan sehingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku. Pelaku pun tak berdaya saat digiring menggunakan kursi roda ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Pelaku dan korban ternyata teman dekat. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku pernah terlibat kasus kriminal lainnya, yakni kepemilikan senjata api hingga pengeroyokan. Setelah kita dalami, memang motifnya ini berawal daripada yang bersangkutan itu sakit hati, kekasih pelaku ini berpindah ke lain hati ataupun dipacari oleh korban. Dan pelaku dan korban sempat terjadi adu mulut dan kemudian sampai dengan dorong-dorongan. Langsung ke arah kapal, mengambil tasnya yang berisi sebilah badik, kemudian datang kembali menghampiri korban dan akhirnya menusuk korbannya. Sebelumnya dalam rekaman CCTV, pelaku melarikan diri dan berupaya naik ke atas kapal usai membunuh korban yang merupakan seorang nelayan di kawasan Muara Angke. Korban ditemukan tewas dengan luka tikam di leher. Pelaku ditangkap tak sampai 24 jam. Dan atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Iran menyerang balik Israel dengan melancarkan serangan rudal ke kota Tel Aviv. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Israel, Iran menyerang balik. Iran melancarkan serangan rudal ke kota Tel Aviv. Langit Tel Aviv malam ini dihujani roket dari Iran. Sirine peringatan serangan berbunyi di Israel. Sistem pertahanan Israel, Iron Dome pun mencoba menghalau roket dari Israel. Hingga kini belum bisa dipastikan kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan ini. Pemirsa, Iran mengancam akan menggempur Israel lebih keras. Iran menyebut dunia akan segera melihat jatuhnya arogansi Israel. Di akun resmi militer Iran, Iran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran yang lebih masif ke wilayah Israel. Iran menyebut dunia akan segera melihat jatuhnya arogansi Israel. Serangan Iran ke dua wilayah Israel yakni Tel Aviv dan Yerusalem terus berlangsung sejak Jumat dini hari. Ratusan drone dan rudal menghancurkan sejumlah objek vital di Israel. Dilaporkan 6 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Pemerintah Israel meminta warganya mencari perlindungan. اون بانک کاملی از اطلاعات تمامی اماکن و نقاط حیاتی حساس و مهم شما را در اختیار داریم. تأکید می‌نماییم نگذارید رژیم جنایتکار از شما به عنوان سپر انسانی استفاده نماید. از سکونت و تردد در نزدیکی اماکن یاد شده خودداری کنید و بدانید حضور در پناهگاه‌های زیر زمین برای شما امنیت ایجاد نخواهد کرد.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melalui kantor komunikasi kepresidenan mengecam aksi saling serang Iran-Israel. Melalui Kepala PCO Hasan Nasbi, Presiden menyerukan 3 hal, salah satunya adalah gencatan senjata. Pertama, pemerintah kita mengecam segala bentuk agresi, penyerangan terhadap negara lain. Yang kedua, Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata. Yang ketiga, pemerintah melalui Presiden Prabowo itu selalu menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Jadi dimanapun terjadi konflik, dimanapun terjadi agresi militer, dimanapun terjadi invasi. Pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sulawesi Tengah menyerahkan hewan kurban kepada warga korban banjir bandang yang berada di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Penyerahan hewan kurban adalah salah satu bentuk kepedulian Partai Perindo untuk masyarakat di Hari Raya Idul Adha. Jajaran pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah kembali menunjukkan kepedulian sosialnya dengan berbagi kebahagiaan. Memberikan hewan kurban kepada korban banjir bandang di Desa Wombo, Kecamatan Tanah Tofea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap sesama yang terdampak bencana. Data kami keseluruhan yang tertimpa bencana ini 129 yang terdampak dan yang paling berat sekitar 56 kepala keluarga. Total keseluruhan kami di desa ini 283 kepala keluarga. Dengan adanya bantuan hewan kurban ini, diharapkan dapat meringankan beban mereka dan memberikan semangat baru untuk bangkit dari kesulitan. Dari Donggala, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, Bayern Munchen kalahkan telak Auckland City 10 gol tanpa balas di Piala Dunia antar klub. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini.